Api dengan cepat menghanguskan sebuah toko yang dijadikan tempat jualan berbagai jenis sepeda di Kompleks Bisnis Center, Jalan Andi Pangeran Petrani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti ban sepeda yang terbuat dari karet membuat api dengan cepat membesar dan mengeluarkan asap hitam tebal dari balik ventilasi pagar bangunan ruko. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah puluhan personil damkar diturunkan ke lokasi dan langsung memadamkan api dengan cara merusak kaca jendela. Ini yang terbakar satu ruko berlantai 4, cuma yang berdampak 2. Untuk kendala sementara tadi kita datang ke sini kan tidak ada penghuni. Jadi sementara kendala buka pintu rolling door-nya. Iya, cuma kita mau akses masuk ke dalam karena api sudah di lantai 2 tadi, sudah besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran seluruh sepeda jualan dari berbagai merek ludes terbakar hingga menyisakan kerangka. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, namun dugaan sementara penyebab kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Banjir dengan ketinggian hingga 3 meter merendam sejumlah wilayah Jakarta. Setelah naikkan gaji guru, Presiden Prabowo janji terus tingkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Upaya kami dan ini Halo, selamat malam pemirsa. 3 orang tewas dalam kebakaran yang melanda Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga api berasal dari bengkel, sementara akibat kebakaran tersebut menghanguskan rumah sekaligus bengkel. Bersama saya Camar Henda, inilah iNews Malam selengkapnya. Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Perintis Kemerdekaan kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Kamis pagi. Api dengan cepat membesar dikarenakan banyaknya material bengkel yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan selama 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dipadamkan. angkat BK, Kak. Angkat BK. Angkat BK. Akibat kebakaran, 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Selain korban tewas, 3 orang penghuni rumah juga mengalami luka bakar. Diduga api berasal dari bengkel, sementara kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kebakaran. 3 meninggal dunia. 3 meninggal dunia ini terjebak di dalam. Iya, jadi untuk yang 3 terjebak di dalam rumah. Bu, untuk penyebabnya Bu, sementara Bu? Untuk penyebab api berasal dari bengkel, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Saat ini 3 korban luka bakar masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Sedangkan jasad 3 korban yang meninggal dunia dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Banjir dengan ketinggian hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat yang aman. Ini belum berada di sini, kepala sana.
Permukiman padat penduduk di RT 15 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 3 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian sementara dan mengevakuasi sejumlah barang berharga. Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga hingga 4 kali. Udah 2 hari, pokoknya banjir, udah 4 kali banjir seminggu ini. Cuman yang paling gede sekarang. Iya. Nah, itu. Di banjirnya datang jam berapa nih, Bu? Kalau malam datang dari masih sore ya, ada jam 5-an udah datang, jam 5-an udah datang banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter pada Kamis pagi. Tingginya permukaan air yang terus bertambah membuat warga, terutama balita dan lanjut usia, dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Warga mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Melayu dan mengevakuasi barang-barang berharga miliknya hingga debit air surut. Kawasan Kebonpala merupakan daerah yang kerap dilanda banjir pada musim penghujan. Warga berharap bantuan dari pemerintah di posko pengungsian sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan pengawalan dari pasukan pengamanan dan didampingi sejumlah jajaran camat Jatinegara serta Kelurahan Kebonpala, Jakarta Timur, kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias oleh warga. Dalam kunjungan kali ini, Gibran meninjau warga terdampak banjir di pemukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Di lokasi ini, Gibran sekaligus mengecek kondisi para korban banjir yang berada di tempat pengungsian, bahkan sebagian warga korban ada yang memilih bertahan di dalam rumah. Presiden Prabowo Subianto menangis usai mengumumkan kenaikan gaji guru. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Malam. Berstatus PNS dan P3K serta